Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al Suparlan dari IF18E. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja interface. Apa itu interface? Interface adalah salah satu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antar pengguna dengan sistem. Antarmuka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Terdapat dua jenis antarmuka, yaitu Command Line Interface dan Graphic User Interface. Prinsip perancangan. Tampilan visual merupakan hal yang penting dalam interaksi manusia dan komputer, karena keberadaan komputer adalah untuk membantu pekerjaan manusia, sehingga komputer dalam tampilan visual di monitornya tersebut harus memenuhi beberapa klasifikasi agar mudah dimengerti manusia. Kalau bahasa aslinya komputasi itu bilangan biner, maka bingung juga tuh kalau bit-bit yang ada tidak interpretasikan ke dalam visualnya manusia. Satu tujuannya simpel saja, itu karena ingin informasi yang disampaikan lewat komputer itu mudah dipahami. Prinsip desain interface merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang bagaimana desain interface dalam sebuah software sesuai kebutuhan dari user. Macam-macam desain interface, yaitu yang pertama adalah user compatibility, yaitu topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan dalam sebuah aplikasi software. Kedua ada product compatibility, yaitu sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Ketiga ada text compatibility, yaitu sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka. Keempat ada workflow compatibility, yaitu sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya, dan di dalamnya tentunya terdapat aturan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Kelima ada konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Keenam ada familiarity, yaitu antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya. Dari segi tata letak, model, dan sebagainya, hal ini dapat membantu user cepat berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka yang familiar bagi user. Ketujuh ada simplicity, yaitu kompleksitas suatu aplikasi untuk menimbulkan frustasi pada user itu sendiri. Maka dari itu gunakan sistem default pada aplikasi yang dirancang. Kedelapan ada direct manipulation, yaitu user berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tool yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. Kesembilan ada kontrol, yaitu prinsip kontrol ini berkenaan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah. Hal ini akan sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Ke-10 ada what you see is what you get. Apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Informasi yang dicari diinginkan harus sesuai dengan usaha dari user pada saat mencari data, dan juga harus sesuai dengan data yang ada pada aplikasi sistem atau software. Ke-11 flexibility, yaitu bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Software engineer dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk suatu masalah. Ke-12 ada responsiveness, yaitu memberikan input atau memasukkan data ke aplikasi sistem melalui antarmuka. Sebaiknya, sistem langsung memberi tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. Ke-13 ada invisible technology. Menyembunyikan data teknis dari suatu sistem merupakan hal yang sangat direkomendasikan dalam membuat user interface, sehingga user tidak memiliki rasa khawatir dan ketakutan untuk menggunakan aplikasinya. 14 ada protection, yaitu suasana nyaman perlu diciptakan oleh software engineer di antarmuka yang dibangunnya. Nyaman di sini adalah suasana di mana user akan betah dan tidak menemui suasana kacau ketika user salah memasukkan data atau salah eksekusi.
15 ada ease of learning and ease of use. Kemudahan dalam pengoperasian software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Kemudian dalam memahami icon menu-menu alur data software dan sebagainya. Sudah mempelajari user dengan mudah dan cepat menggunakan software tersebut. Jika sudah memahami, tentunya akan membantu proses menjalankan sistem dengan cepat dan baik. Ini adalah secara garis besar pengembangan enterprise perlu perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Tentunya yang ada hubungannya dengan psikologi, kognitif, tingkat konseptual, serta kemampuan motorik pengguna. Kedua itu berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog yang cukup lebar seperti ragam dialog, struktur, isi tekstual, dan grafis, dan waktu tanggap dan kecepatan tampilan. Terus ada juga penggunaan prototipe yang didasarkan pada spesifikasi dialog format yang disusun secara bersamaan antar calon pengguna atau user, dan perancang sistem serta piranti bantu yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pembuatan prototipe. Yang terakhir ada teknik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi hasil proses prototipe yang telah dilakukan, yaitu data analitis berdasarkan pada analisis atau transaksi dialog secara empiris menggunakan uji coba pada sejumlah kasus, umpan balik pengguna yang dapat dikerjakan dengan tanya jawab maupun kuesioner, dan beberapa analisis yang dikerjakan oleh ahli antarmuka. Ini adalah tahapan perancangan interface. Yang pertama yaitu mengumpulkan atau menganalisa informasi dari pengguna. Yang kedua, merancang interface. Yang ketiga, mengembangkan interface. Yang keempat, memvalidasi interface. Sekian dari saya, Pak. Jangan lupa stay at home, stop COVID-19. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.